Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada sistem tenaga listrik, teknik kontrol dan teknik tegangan tinggi. Sebelum itu, ada baiknya anggota-anggota dari kelompok 6 ini ialah saya sendiri Muhammad Rafiq Aziz dengan NIM 211095141, Muhammad Abdurrahman Syafi'i 211095247, Ibrahim 1910953006, M Hajil Hadafi 1610952014, dan Umar Zaid Abdullah 2110953015. Mata kuliah Matematika Teknik C dengan dosen pengampu Aulia STMT PhD. Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas 2022. Baiklah, masuklah ke pembahasan materi pertama tentang penerapan pada sistem tenaga listrik, yaitu yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Sistem tenaga listrik. Penerapan persamaan diferensialnya ialah persamaan dasar yang mengatur dinamika atau gerak pada perputaran mesin sinkron dalam studi kestabilan. Rumusnya ialah 2H per 2S dikali D kuadrat delta per DT kuadrat sama dengan PM kurang PE. Maka didapat dari hasil kalkulusnya ialah H per PF dikali D kuadrat delta per DT kuadrat sama dengan PM dikurang PE. Kemudian penerapan pada bilangan kompleks pada sistem tenaga listrik ini yaitu kedip tegangan akibat hubung singkat pada sistem jaringan distribusi listrik, di mana rumusnya ialah P dip sama dengan PI real kuadrat ditambah PS P IMJ kuadrat. Kemudian diakarkan tan inverse dikali P1 IMJ per P1 real. Kemudian latar belakangnya ialah listrik menjadi kebutuhan pokok untuk saat ini. Kebutuhan aliran listrik adalah pendorong berdirinya banyak pembangkit listrik, penambahan jumlah pembangkit memicu pula penambahan peralatan pendukung lainnya. Sistem tenaga listrik akan terus tumbuh demi pemenuhan kebutuhan listrik. Di samping itu, resiko gangguan terhadap sistem juga akan bertambah. Rumusan masalahnya, resiko makin besar dan kompleksnya sistem tenaga listrik adalah kestabilan sistem tenaga listrik. Kestabilan adalah hal yang paling penting dalam distribusi listrik. Kestabilan menjadi salah satu isu yang penting saat ini, dan para peneliti berusaha untuk mengembangkan suatu metode untuk mengukur tingkat kestabilan suatu sistem, di mana penggunaan persamaannya seperti yang tadi, yaitu H per PF dikali D kuadrat delta per DT kuadrat sama dengan PM dikurang PE. Kemudian penerapan pada bilangan kompleksnya yaitu analisa kedip tegangan akibat hubung singkat. Di mana latar belakangnya ialah sistem distribusi merupakan sistem tenaga listrik yang menerima tenaga listrik dari gardu induk dan menyalurkan tenaga listrik ke pusat-pusat beban. Lalu rumusan masalahnya, saat pendistribusian listrik adanya gangguan yang bisa ditinjau dari parameter kedip tegangan atau voltage switch. Kedip tegangan ini disebabkan hubung singkat dan penambahan beban yang besar. Penggunaan bilangan kompleksnya, rumusnya itu P delta PI sama dengan akar dari delta P real kuadrat ditambah delta P IMJ. Dan inverse dikali delta P IMJ per delta P real. Persamaan di atas adalah kedip tegangan saat gangguan hubung singkat pada satu fasa yang jatuh ke tanah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Muhammad Abdurrahman Syafi'i. Kepada saudara disilahkan. Baik, apakah masih boleh bertanya sebelumnya? Oh iya, boleh. Disilahkan yang ingin bertanya kepada kepada anggota disilahkan. Izin bertanya, moderator. Pertanyaannya yaitu apa yang menyebabkan kedip tegangan itu terjadi dan apa alasannya?
Sekian, terima kasih. Baiklah, kedip tegangan adalah sebelumnya saya jelaskan dulu apa kedip tegangan itu. Kedip tegangan ini adalah peristiwa yang dapat berlangsung dari setengah siklus hingga beberapa detik. Kedip tegangan ini biasanya terjadi karena memulai pada beban besar, seperti motor listrik. Selain karena motor listrik dengan beban yang besar, kedip tegangan juga terjadi karena gangguan hubung singkat pada sistem kelistrikan, baik itu gangguan hubung singkat pada satu fasa ke tanah, dua fasa maupun tiga fasa. Apakah para saudara diterima? Baik, sudah jelas, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara. Para saudara silahkan. Selanjutnya itu penerapan persamaan diferensial dan juga penerapan bilangan kompleks pada teknik tegangan tinggi. Langsung saja untuk penggunaan persamaan diferensial yang bagian C, itu rumusnya IT sama dengan D per DT dalam kurung CT kali VT. Elektrometer bergetar juga menghasilkan voltmeter, tetapi hanya akan digunakan di sini karena tidak banyak digunakan. Prinsipnya dapat dipahami dengan mengacu pada gambar 1, dengan mengabaikan piringan yang dapat digerakkan jika penginderaan elektroda akan berisolasi ke arah HV elektroda. Sekali lagi, arus IT sama dengan dQ per dt. Tereksitasi dengan tegangan konstan V karena variasi dari kapasitansi C sama dengan CT. Selanjutnya itu pada bilangan kompleks, rumusnya itu HJW sama dengan V0 per V1 dikali hasil mutlak dari H dikali JW X ekspanisia dikali J dikali sinol kali W dikurang CI dikurang V, kali V. Tidak ada DC tegangan dengan nilai AC tegangan pengujian adalah sinyal murni, tetapi sifatnya periodik. Tegangan input kemudian dapat dijelaskan oleh jumlah terbatas dari amplitudo kompleks VIK diperoleh dengan penerapan deret Fourier. VIK-nya itu hasil mutlak dari VIK dikali eksponensia dikali J psi IK, di mana W sama dengan 2V kali T. T adalah periode waktu dan K adalah bilangan diskrit. Berkala kualitas input dengan demikian dianalisis menjadi komponen frekuensi sinusoidal dan amplitudo kompleks ditampilkan oleh spektrum garis amplitudo VIK dan spektrum garis frekuensi sudut. Untuk setiap komponen dengan frekuensi WK sekarang KW, responsi jaringan dapat dengan mudah ditemukan dengan persamaan pada C1 yang di atas. Dan tanggapan dapat diringkas menggunakan prinsip superposisi. Sekian, kembalikan pada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh sebelum itu apakah ada yang ingin bertanya? Apakah pada rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Fik. Oh, udah dipersilahkan. Dari materi voltmeter pembangkit tadi, bagaimana sensitivitas voltmeter pembangkit itu sendiri? Bisa dijelaskan sedikit? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Kepada saudara Rahmat, mohon diberi penjelasannya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Uda Hazel. Pertanyaannya itu dari bagaimana sensitivitas voltmeter pembangkit itu.
Jadi karena voltmeter pembangkit adalah instrumen yang sangat linear dan dapat diterapkan pada berbagai rentang tegangan, maka sensitivitasnya dapat diubah oleh arah pengendaraan elektroda serta oleh instrumen amplifikasi itu sendiri. Sekian, terima kasih, dikembalikan pada moderator. Apakah saudara Uda Ajel dapat menerimanya? Terima kasih atas jawabannya, saya puas. Beda. Baiklah, materi selanjutnya kepada Uda Ibra, mohon dipresentasikan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan presentasikan tentang persamaan diferensial dari bilangan kompleks pada teknik elektro, khususnya pada bidang kontrol atau kendali. Latar belakang dari persamaan diferensial dan bilangan kompleks ini, yang pertama, persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung satu atau beberapa turunan dari fungsi yang tidak diketahui. Ini adalah sumbernya, yaitu Erwin pada 2011. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri atas bilangan real dan imajiner. Nah, bilangan real dan imajiner. Nah, untuk penulisan bilangan kompleks ini dituliskan dengan A sama dengan IB. A ditambah IB, yaitu dengan A dan B adalah bilangan real, dan I adalah bilangan imajiner. Sumbernya adalah Agustian pada 2021. Kemudian pada rumusan masalahnya, yang pertama dirumuskan apa itu persamaan diferensial biasa. Yang kedua, berikan contoh dari aplikasi persamaan diferensial. Dan yang ketiga, apa persamaan diferensial untuk mencari magnitudo pada bilangan, apa persamaan untuk mencari magnitudo pada bilangan kompleks. Apakah udah ada? Silakan. Kepada rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya sendiri yang ingin bertanya kepada Uda Ibrahim. Pertanyaannya ialah, mengapa pada contoh aplikasi persamaan diferensial hukum yang digunakan adalah hukum Kirchhoff 2? Kepada Uda, mohon penjelasannya. Baik, mohon izin untuk menjawab. Baiklah. Hukum Kirchhoff 2 digunakan karena sesuai dengan pengertian dari hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff adalah persamaan yang membahas tentang kekekalan muatan dan energi dalam sirkuit listrik. Ini sesuai sekali dengan materi yang sekarang kita bahas, yaitu tentang sirkuit listrik. Kemudian pada contoh aplikasi tersebut, kita membuat suatu rangkaian listrik di mana hukum yang digunakan adalah hukum Kirchhoff 2. Ini nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, di mana alasannya hukum Kirchhoff 2 menjadi landasan untuk persamaan tadi. Ini juga akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan. Terima kasih, Da. Saya dapat menerima jawaban dari Uda. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Uda Ajel. Kepada Uda, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks di bidang teknik kontrol dalam teknik elektro. Yang pertama itu persamaan diferensial. Persamaan diferensial biasa atau ODE adalah persamaan yang mengandung satu atau beberapa turunan dari fungsi yang tidak diketahui dengan variabel bebas yang adalah waktu biasanya di sini. Persamaan ini juga dapat berisi Y, fungsi yang diketahui dari X atau T, dan konstanta. Pernyataan ini bersumber dari Erwin 2011. Contohnya bisa dilihat di layar. Persamaan diferensial dalam kalkulus Y-aksen menunjukkan dy per dx, sehingga Y double aksen sama dengan d kuadrat Y per dx kuadrat. Berikut contoh aplikasi persamaan diferensial teknik kontrol, yaitu persamaan fungsi alih Kirchhoff 2. Hukum yang berlaku pada gambar rangkaian di layar adalah hukum Kirchhoff 2, itu di mana bunyi EI dalam kurung T sama dengan
L DIT per DT ditambah RI T ditambah 1/C integral IT DT. Lalu E0T sama dengan 1/C integral IT DT. Dengan demikian EIT dapat ditulis dengan L DC E0T per DT ditambah R C0T ditambah E0T. Lalu selanjutnya itu bilangan kompleks pada root locus. Setiap bilangan kompleks ditambah J omega diselesaikan dalam koordinat kartesian secara grafis diwakili oleh vektor. Bilangan kompleks dapat digambarkan dalam magnitudo M dan sudut theta sebagai M sudut theta. Jika bilangan kompleks disubstitusikan ke dalam fungsi kompleks Fs, maka bilangan kompleksnya didapatkan hasil. Contoh Fs sama dengan S tambah A. Nah, kita coba substitusikan S atau tambah J omega didapatkan hasil Fs sama dengan atau tambah A ditambah J omega. Aplikasi konsep penggunaan bilangan kompleks ini ada di materi root locus dengan Fs sama dengan P numerator kompleks faktor per P denominator kompleks faktor. Karena faktor kompleks dapat dianggap vektor, sehingga persamaan mencari magnitudo menjadi M sama dengan P0 length per P pole length. Dengan demikian kita dapat mencari contoh soal pembahasan contoh soal, yaitu diketahui Fs sama dengan S tambah 2 dikali S tambah 4 per S dikali S tambah 3 dikali S tambah 6 dengan nilai S sama dengan min 7 tambah J9. Yang ditanya itu kalkulasikan Fs dengan vektor. Jawab, setelah kita substitusikan nilai S tadi, maka kita dapatkan nilai Fs itu adalah min 0,0339 dikurang J kali 0,0899, atau bisa kita tulis dalam bentuk sudut 0,096 sudut min 110,7 derajat. Nah, itu pembahasan dari saya, Pak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Uda Hajel. Kepada rekan atau Uda, apakah ada yang ingin bertanya? Mohon izin moderator. Disilahkan kepada Uda Ibrahim. Saya ingin bertanya, kenapa koordinat root locus ini bernilai pada bilangan kompleks? Sekian moderator. Baiklah, kepada Uda Hajel, mohon penjelasannya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa koordinat root locus itu bernilai bilangan kompleks? Karena koordinat root locus ini berada di S-plane, di mana S-plane ini memiliki sumbu vertikal yang merupakan bilangan imajiner dan sumbu horizontal yang merupakan nilai real. Sehingga apabila koordinat tidak langsung bersinggungan dengan sumbu horizontal, maka koordinat root locus akan memiliki nilai imajiner. Dengan demikian, nilai koordinat root locus menjadi bilangan kompleks. Kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawaban Uda Hajel. Kepada Uda Ibrahim, apakah dapat menerima jawaban dari Uda Hajel? Terima kasih moderator, jawabannya tadi sudah menjawab pertanyaan saya. Baiklah. Terima kasih kepada Uda dan rekan-rekan yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, termasuk juga saya sendiri. Jadi, mungkin inilah hasil dari diskusi kita. Kami tutup hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mat, apanya?
Stop lah Stop. di Stop. pojok kanan atas. Oke, oke.